Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas topik kita hari ini. Kita bakal bedah sesuatu yang mungkin udah sering banget kita dengar, atau bahkan kita ucapkan tiap hari, tapi jarang banget kita selami makna filosofisnya secara mendalam. Kita bakal ngebahas surat ke-112 dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas. Dan gimana teks yang super singkat ini nyatanya adalah pusat dari kecerdasan semesta. Siap-siap ya, karena cara kalian memandang arti kecerdasan mungkin bakal berubah total setelah ini. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan ini. Coba kalian pikirin baik-baik, kayak gimana sih wujud sesungguhnya dari puncak kecerdasan manusia itu? Seringnya otak kita langsung ngebayangin tokoh-tokoh jenius, rumus matematika fisika yang rumit, atau kemampuan bikin teknologi mutakhir. Tapi benarkah itu puncaknya? Gimana kalau ternyata puncak kecerdasan itu bukanlah tentang seberapa banyak masalah yang bisa dipecahkan oleh otak kita, melainkan tentang apa yang akhirnya disadari oleh jiwa kita? Nah, biar eksplorasi kita hari ini lebih terarah, ini dia agendanya. Pertama, kita bahas definisi kecerdasan semesta. Kedua, 4 pilar utama tauhid. Ketiga, mengapa sepertiga Al-Quran. Keempat, 3 tingkat pemahaman. Dan terakhir kelima, menjadikan tauhid pusat kecerdasan. Kita masuk ke bagian pertama. Definisi kecerdasan semesta. Sering banget kita mengukur kecerdasan pakai standar dunia. Ya, skor IQ yang tinggi, deretan gelar akademik yang panjang banget di belakang nama, atau jago banget berdebat. Itu semua emang hebat untuk urusan duniawi, gak ada yang salah dengan itu. Tapi di sisi lain ada yang namanya kecerdasan semesta. Ini beda level. Ini adalah puncak pemahaman spiritual tentang realitas tertinggi di alam semesta, yaitu Allah. Sumber yang kita bahas hari ini dengan tegas bilang kalau tanpa tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan Tuhan, semua kecerdasan duniawi yang kita bangga-banggain itu pada akhirnya bakal sia-sia. Kecerdasan kita baru benar-benar nyentuh puncaknya ketika dia terhubung dengan sang pencipta kecerdasan itu sendiri. Dan disinilah surat Al-Ikhlas punya peran kunci. Nama Al-Ikhlas itu sendiri secara harfiah berarti memurnikan. Jadi ini bukan sekedar doa pendek yang sering kita baca kilat pas lagi buru-buru. Ini adalah sebuah proses pemurnian total, memurnikan tauhid kita, monoteisme kita, dari segala macam bentuk kemusyrikan sekecil apapun. Pemahaman teks ini ibaratnya adalah cetak biru mutlak, blueprint, untuk mencapai kecerdasan semesta yang kita bahas tadi. Lanjut ke bagian kedua, 4 pilar utama tauhid. Pilar pertama dibuka dengan sebuah proklamasi yang luar biasa dahsyat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Coba rasakan betapa tegasnya ayat ini. Ini bukan sekedar ngasih tahu informasi ya. Ini adalah sebuah komando kosmik buat kita untuk mendeklarasikan singularitas atau ketunggalan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita bedah elemennya, kata kul atau katakanlah, itu adalah instruksi aktif untuk menyebarkan. Terus huwa, ini penegasan eksklusif. Dia, bukan yang lain. Dan ahad berarti esa, tunggal, mutlak gak terbagi. Poin krusialnya di sini adalah pusat kecerdasan semesta itu bermula dari fondasi ini. Kalau kita nggak mengakui keesaan yang mutlak ini, seluruh struktur pemahaman kita tentang alam semesta bakal runtuh seketika. Ini adalah fondasi. Terus kita masuk ke ayat kedua, pilar kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Nah, coba saya tanya deh ke kalian, kalau lagi banyak masalah, lagi krisis, kemana kalian biasanya bergantung? Jujur aja kan, kadang ke saldo ATM kan? Atau mungkin ke koneksi orang dalam, atau atasan di kantor. Disinilah konsep syamat ini menampar kesadaran kita. Syamat itu artinya tempat bergantung yang abadi, sang penyebab utama. Bayangin ini, seluruh ciptaan di alam semesta ini bergantung secara mutlak kepadanya, sementara dia nggak bergantung pada apapun sama sekali. Kecerdasan semesta nuntut kita untuk memindahkan titik tumpu kita. Jangan lagi bergantung pada harta, jabatan, atau manusia yang rapuh dan fana. Mulai sekarang bergantunglah sepenuhnya cuma pada sang pencipta yang abadi. Mari kita lihat kelanjutannya di ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini secara radikal memutus habis sifat ilahi dari segala macam keterbatasan manusiawi yang fana. Coba deh pikirin konsep anak dan orang tua. Keduanya kan butuh proses biologis, butuh pasangan, dan pastinya terikat oleh waktu. Nah, lam yalid ini secara tegas menolak ide adanya proses biologis bagi Tuhan. Dan lam yulad menolak batasan waktu. Gini logikanya, waktu dan biologi itu kan ciptaan.
Jadi nggak masuk akal banget kalau sang pencipta harus tunduk pada hukum ciptaannya sendiri. Masuk akal banget kan? Ini benar-benar logika tingkat tinggi. Yang akhirnya bawa kita ke ayat keempat, penutup yang luar biasa sempurna. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Lewat ayat ini, kita secara resmi udah mencapai puncak absolut dari kecerdasan semesta. Secara spiritual, kufuwan ahad itu berarti nggak ada satupun yang setara, nggak ada analogi, nggak ada metafora apapun di alam semesta ini yang bisa secara akurat menggambarkan wujud Allah. Karena nggak ada analogi yang pas, maka intelek manusia yang paling cerdas, yang paling jenius sekalipun, pada akhirnya harus menunduk. Kita harus mengakui ketidakmampuan kita untuk sepenuhnya menjangkau hakikat Tuhan. Indah banget kan kesadaran ini? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa sepertiga Al-Quran? Ada sebuah sabda yang sangat terkenal dari Nabi Muhammad yang menyatakan kalau Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa teks yang isinya cuma 4 ayat super pendek ini bisa bawa bobot yang sebegitu masifnya? Penjelasannya gini, secara tematik, seluruh isi pesan Al-Quran itu bisa dibagi jadi 3 porsi utama. Sepertiga ngebahas tentang hukum dan aturan hidup, sepertiga lagi tentang kisah-kisah masa lalu, dan sepertiga sisanya itu fokus pada tauhid atau sifat-sifat Allah. Jadi, secara matematis dan logis, kalau kalian paham dan menguasai pesan murni dari Al-Ikhlas ini, pada dasarnya kalian udah menggenggam inti dari sepertiga seluruh pesan Al-Quran. Ini benar-benar ringkasan paling padat dan paling efisien dari keyakinan monoteistik. Lanjut ke bagian keempat, 3 tingkat pemahaman. Mari kita coba evaluasi diri kita sendiri, kira-kira kita ada di posisi mana nih? Di tingkat pertama, tingkat teologis, kita tahu teorinya. Kita hafal teksnya, kita tahu artinya. Ini fondasi yang bagus. Naik ke tingkat kedua, filosofis. Di sini kita udah paham logikanya, bahkan mungkin jago berdebat untuk mempertahankan konsep tauhid ini. Tapi perhatikan, tingkat ketiga ini, spiritual. Ini dia puncaknya. Di level ini, kalian gak cuma hafal atau jago debat, tapi kalian menghidupinya. Ada kesadaran penuh di mana semua ketakutan, harapan, dan tindakan kalian murni ditujukan cuma buat Allah. Di titik inilah teori berubah wujud menjadi realitas sejati. Terakhir, bagian kelima. Menjadikan tauhid pusat kecerdasan. Ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakuin sehari-hari dari sumber yang kita bahas ini. Pertama, jaga tauhid kalian. Jangan sampai keyakinan kita bercabang. Kedua, latih diri kita buat selalu jadikan Allah sebagai sandaran pertama tiap kali ada masalah, bukan makhluk. Ketiga, jangan pernah coba-coba membandingkan atau membayangkan wujud Tuhan dalam pikiran kita. Stop mikirin analoginya. Keempat, tetaplah rendah hati, akui kalau akal kita tuh punya batasan. Dan kelima, jadikan bacaan surat ini setiap hari sebagai benteng pelindung spiritual kalian. Simple tapi aplikatif banget kan? Terus dampak besarnya apa? Gini, apapun disiplin ilmu duniawi yang lagi kalian pelajari sekarang, mau kalian lagi neliti pergerakan galaksi di fisika, bedah struktur sel di biologi, mendalami pemikiran tokoh filsafat, atau baca pergerakan saham di ekonomi, kembalikan semua itu pada satu titik ini. Tauhid. Biarkan pengakuan atas keesaan Sang Pencipta jadi poros utama, jadi pusat dari kecerdasan semesta kalian. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, mari kita renungkan bareng-bareng sebuah paradoks yang sangat kuat ini. Puncak kecerdasan adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Ketika kita menghadapkan intelek manusia yang paling brilian sekalipun dengan keagungan walam yakullahu kufuwan ahad, bahwa nggak ada satupun yang setara dengan dia, kita akhirnya menyadari batasan indah dari akal budi kita. Kebijaksanaan tertinggi itu ternyata bukan tentang keangkuhan intelektual, tapi justru kerendahan hati yang absolut di hadapan Sang Pencipta. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah kalian menjadikan kerendahan hati ini sebagai fondasi kecerdasan kalian? Dimulai dari hari ini. Coba pikirin deh. Terima kasih udah nemenin saya di eksplorasi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.